Assalamualaikum Pak Mus, apa kabarnya Pak Mus? Pada waktu luangnya Pak Mus sebentar. Waalaikumsalam Pak. Ada Pak. Saya lihat sepertinya Pak Sapi agak murung, tidak bersemangat seperti hari biasa. Bagaimana Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Pak Mus ini. Tidak apa-apa Pak. Santai aja. Begini Pak, saya menceritakan tentang masalah saya sedikit. Mungkin Pak Mus bisa membantu dan memberikan tabungan pikiran saya. Dengan senang hati Pak Sapi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan sedikit solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Masalahnya apa Pak? Coba ceritakan apa yang sedang dirasakan. Mungkin saya bisa membantu. Pak Mus ingat nggak, beberapa hari yang lalu kan kita kedatangan pengawas melakukan supervisi di kelas. Jadi waktu ada supervisi tersebut, saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah Pak Sapi? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih Pak. Tidak serius? Tidak serius? Ya bagaimana Pak maksudnya? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana sampai dikritik oleh pengawas Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak karena saya itu tidak menggunakan buku paket. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, maupun yang buku-buku yang mengacu ke dalam kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi itu masalahnya. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, itulah Pak. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks saja? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah sangat memudahkan bagi siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh, iya juga tuh Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak Sob. Pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Itu Pak Sapi. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Ya, setelah Pak Sapi bercerita, sekarang bagaimana perasaan? Terus terang ya Pak ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah juga kepikiran tentang masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya juga jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Pak Sapi merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena
Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti ada hal-hal yang masalah-masalah baru di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, Pak Sapri, Ya, yang membuat Pak Sapri merasa tidak nyaman adalah sumber supervisi itu, ya kan? iya, Karena Pak Sapri tidak menggunakan buku teks betul, Pak. sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada sekolah. Oh, iya, Pak Bos. Kira-kira saya akan dipanggil nggak ya sama kepala sekolah? Atau saya dipanggil nggak? Kalau menurut saya untuk masa ini pasti Pak Sapri bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap Pak menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga semangat Pak Sapri dalam mengajar tetap ada. Mudah-mudahan ya Pak Mus ya. Ya. Dari apa yang sudah Pak Sapri sampaikan, apa rencana Pak Sapri ke depannya? Saya berniat ingin menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya, Pak. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Bisa jadi saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Nah, kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana proses mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Sapri ke depannya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar, walaupun nantinya sumber-sumber belajar yang lainnya tetap akan saya gunakan sebagai terapan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah saya lakukan sekarang ini. Langkah apa Sapri sudah ambil? Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa sedikit agak lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan untuk kepala sekolah kita Pak. Itulah Pak Sapri. Sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Sapri rencanakan, jadi komitmen apa yang akan Pak Sapri lakukan untuk menjalankan ini? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum di kemudian hari, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Sapri untuk melakukan komitmen tersebut? Itu masih dalam pemikiran saya juga. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman yang guru serukun dalam pembelajaran kami. Jadi kami bisa berkolaborasi, saling mengingatkan hal-hal pembelajaran. Itu ide yang bagus sekali Pak Sapri. Semoga ke depan segera diselesaikan dan Pak Sapri dapat bekerja dengan sesuai hati dan tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Mus untuk waktunya mendengar keluh kesah. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti juga menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Pak Sapri. Maaf Pak Mus, kebetulan juga saya ada janji dengan siswa-siswa di dalam kelas. Kami pada hari ini juga ada membuat sedikit
refleksi diri di dalam kelas. Saya juga mohon pamit Pak Mus mau masuk kembali ke dalam ruang kelas. Oh, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Mus. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Pak Sapri. Apa kabar Pak Sapri hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Pak Mus sendiri bagaimana? Agak kurang baik Pak. Kenapa? Kok bisa gitu Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat murung dan kurang bersemangat gitu. Itu dia Pak. Apa Pak Sapri ada waktu sebentar? Kebetulan Pak pada hari ini jadwal PJOK, jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam lah Pak, karena anak-anak lagi pembelajaran PJOK. Kalau Pak Sapri ada waktu, saya mau ngomong sebentar. Kebetulan anak-anak juga waktunya pendidikan agama Islam, tapi ini membutuhkan waktu agak lama Pak Sapri. Oh tidak apa-apa Pak. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja supaya lebih nyaman, sekalian bisa minum kopi Pak. Wah, ide yang bagus tuh Pak Sapri. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Pak Sapri, saya bingung mau mulai dari mana. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak resahkan sekarang. Saya bingung, minggu depan anak saya sudah waktunya nilai akhir. Tetapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah Pak Sapri. Lalu bagaimana Pak? Ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir kalau dia ketinggalan pelajaran Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita hari ini bertujuannya untuk apa loh Pak? Saya ingin menceritakan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam permasalahan saya ini Pak Sapri. Oh gitu Pak ya. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Terus terang Pak, saya berpikiran terus sama siswa saya yang jarang masuk sekolah itu. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Pak, siswa saya ini kalau di rumah disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang dia? Saya sudah pernah melakukan ke rumahnya Pak. Tapi waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah untuk merawat adiknya itu Pak Sapri. Oh gitu Pak ya. Lalu kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui orang tuanya lagi untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari, meskipun dia bawa adiknya ke sekolah. Itu jadi masalahnya buat saya. Apa bisa Bapak lihat anaknya belajar dengan membawa adik di tempat? Apa tidak akan mengganggu teman-teman yang lainnya Pak? Bisa Pak Sapri. Nanti justru teman-temannya bisa membantu menjaga adiknya itu. Oh gitu Pak ya. Itu ide bagus juga tuh Pak. Lanjutkan bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan dengan orang. Gimana? Saya akan segera menemui orang tuanya Pak untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi kepadanya secara daring biar bisa dipelajari di rumah. Sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran Pak. Ya.
Terus siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Saya akan melibatkan anak-anak kelas 6 bekerja sama dengan orang tuanya. Bagus sekali tuh Pak, memang harus seperti itu. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Safi sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Oke Pak, Bapak memang hebat. Pak Mus pasti bisa. Tetap semangat Pak Mus. Alhamdulillah Pak Safi. Sekarang saya sudah cukup lega, cukup tenang pikiran saya. Terima kasih Pak Safi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.